Oke, jumpa lagi dengan saya Evan Afdianto. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai SQL language, dan kali ini saya akan membahas mengenai SQL data types atau tipe data SQL. Nah, sebelum kita masuk ke tipe-tipe datanya, kita pahami dulu apa itu SQL data types atau tipe data SQL ini. Oke, tipe data ini atau data types ini adalah sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data tersebut. Tipe data dibutuhkan agar compiler dapat mengetahui bagaimana sebuah data akan digunakan. Nah, teman-teman bisa pahami, kalau saya bisa mengambil sebuah contoh, mesin kalkulator, di saat dia menghitung harga suatu barang, kita akan memasukkan ke mesin kalkulator. Tentu yang kita masukkan adalah angka. Bagaimana mesin itu menghitung harga-harga satu barang itu, tentu kita akan memasukkan yang namanya angka. Nah, ketika kita memasukkan sebuah teks, yang pasti akan kesusahan, bahkan error, ya. Nah, mesin itu sudah dibuat untuk menghitung data berupa angka. Nah, ketika kita memasukkan data berupa teks, yang pasti mesin ini tidak akan berjalan atau bahkan hasilnya tidak ada. Begitu juga dengan SQL. Jadi SQL itu memiliki yang namanya tipe data. Oke, jadi sini kita akan membahas tipe data yang berkaitan dengan MySQL. Di MySQL ini, tipe data juga ada dibagi menjadi 3. Yang pertama ada string. Nah, string ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa, ya. Di sini ada char, kemudian varchar, binary, var binary, text, tiny text, medium text, long text, enum, set, dan blob. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini, ya. Kalau char itu ini berfungsi untuk menentukan string dengan panjang yang tetap, dapat berisi angka, huruf, dan karakter khusus. Nah, ukurannya itu bisa 0 hingga 255 karakter. Standarnya adalah 1. Oke. Kemudian varchar ini menentukan string dengan panjang yang bervariasi, dapat berisi angka, huruf, dan karakter khusus. Ukurannya bisa dari 0 hingga 65.535 karakter. Nah, perbedaan ini kita lihat, teman-teman, ya. Kalau char, string ini panjangnya tetap. Ketika kita membuat pendefinisian suatu kolom, contoh, kita akan memasukkan kolom alamat dengan size-nya adalah 5 misalnya. Kemudian begitu juga dengan varchar, ya. Varchar alamat ukuran size-nya adalah 5. Ketika kolom alamat menggunakan tipe data char, kita menggunakan data dengan kurang dari 5 misalnya. Oke lah, rumah misalnya. Rumah berapa datanya ada 5. Nah, kemudian jadi kalau kita misalnya mengisi data atau memasukkan data di kolom menggunakan tipe data char yang berukuran 5, ketika kita memasukkan RUMA, ya, ini 4 ya jenisnya ukurannya, ya, dia akan tetap menjadi 5. Beda dengan varchar, itu sebaliknya. Ketika kita menentukan varchar yang ukuran 5, kemudian kita memasukkan data kurang dari 5, ya, dia akan mengikuti, dia akan menjadi 4 misalnya. Kalau kita memasukkan data rumah tanpa H, itu akan menjadi 4. Nah, lanjut. Ini ada var binary. Nah, var binary adalah sama dengan varchar tetapi menyimpan string byte binary. Parameter ukurnya menentukan panjang kolom yang maksimum dalam byte. Nah, ini sama dengan varchar, ya. Namun ini stringnya berisi data binary, ya. Kemudian ada teks, ya, menampung string yang dapat berisi panjang maksimum 65.535. Nah, ini sama dengan varchar juga. Tapi ini berupa teks, ya, berupa lebih cocok untuk paragraf misalnya, ya. Kalau char, varchar itu kan lebih cocok ke nama atau alamat, ya. Kemudian ada tiny text-nya. Tiny text ini sama tapi ukurannya 255 karakter. Kemudian ada medium text, ya, 16.777.215. Kemudian long text, ya sekian. Kemudian enum khusus untuk kolom di mana nilai datanya sudah kita tentukan sebelumnya. Dan ini dapat berisi 1 sampai dengan 65.535 pilihan string, di mana kolom yang didefinisikan sebagai enum hanya dapat memilih satu di antara pilihan string yang tersedia. Nah, tipe data ini kita bisa masukkan untuk kolom yang berisikan data jenis kelamin, ya, yaitu perempuan, laki-laki, ya. Jadi ini ada pilihan-pilihannya dan itu sudah ditentukan. Nah, kemudian ada set, ya. Set ini menentukan string yang memiliki nilai 0 atau lebih dipilih dari daftar nilai. Kita dapat membuat daftar hingga 64 nilai sekaligus dalam set. Nah, ini semacam tag. Kita dapat memilih dari data yang sudah di-listkan atau didaftarkan, gitu, ya. Kemudian ada BLOB. Nah, ini digunakan untuk binary large object. Kemudian lanjut ada tipe data yang namanya numerik, ya. Numerik ini berkaitan dengan angka. Nah, yang pertama ada yang namanya bit, ya. Bit ini adalah nilai terkecil, ya. Untuk tipe nilai bit, jumlah bit per nilai ditentukan dalam ukurannya bisa 1 hingga 64. Ini defaultnya adalah 1. Nah, kemudian ada int,
int ini ya digunakan untuk nilai integer, jangkauannya mulai dari minus sekian ya hingga 21 juta sekian, dan maksimal penyimpanan jumlah angka mulai dari 0 hingga sekian. Parameter ukuran menentukan lebar tampilan maksimal yaitu 255. Kemudian ada yang namanya integer. Nah, ini sama dengan int juga. Kemudian ada float ya, menentukan nomor floating point. Parameter ukurannya menentukan jumlah total digit. Jumlah digit setelah titik desimal ditentukan oleh parameter d. Kemudian float untuk menentukan nomor floating point ya, meski menggunakan parameter p untuk menentukan apakah akan menggunakan float atau double. Nah, ini berkaitan dengan tipe data di bawahnya ya. Double ini adalah angka floating point untuk normal. Parameter ukurannya menentukan jumlah di total digit. Jumlah digit setelah desimal ditentukan oleh parameter d. Kemudian ada desimal, kemudian ada DEC ya, ini desimal juga sama. Kemudian ada BOOL atau bool ya, ini menentukan nilai boolean, benar atau salah ya. 0 itu dianggap salah, kemudian nilai 1 atau berapa itu dianggap benar. Nah, yang terakhir ada tipe data yang namanya date and time. Nah, date and time ini adalah tanggal dan waktu ya. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya date ya, menentukan format tanggal. Ini sudah di defaultnya seperti ini ya, tahun, bulan, kemudian hari, rentangnya sekian ya. Kemudian ada yang namanya date time ya, menentukan kombinasi tanggal waktu. Nah, ini kemudian timestamp, menentukan stempel waktu, nilainya disimpan sebagai jumlah detik sejak zaman Unix. Nah, ini sudah di default dari MySQL sendiri. Kemudian ada time dan juga ada year ya untuk menentukan tahun. Nah, ini adalah tipe-tipe data yang akan kita gunakan dalam mempelajari tipe data SQL nanti. Oke, teman-teman, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.